Tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Mengenal rumah adat Indonesia. 2. Ciri-ciri rumah joglo. 3. Membaca puisi. Selanjutnya langkah-langkah membuat frase pada puisi. Kemudian manfaat sumber daya alam di sekitar kita, cara mengelola air melalui video. Amatilah berbagai bentuk rumah adat di Indonesia di bawah ini. Ya, silakan kalian baca kembali tabel tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang ada pada halaman 65 di buku tematik. Ya, ini adalah gambar rumah Lamin, merupakan rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Lamin yang merupakan rumah adat suku Dayak dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung dan terdiri banyak kamar. Panjang rumah Lamin sekitar 300 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Kebanyakan rumah Lamin terbuat dari kayu ulin dan kayu besi yang cukup kuat dan tahan lama. Rumah Lamin sebagai identitas dari masyarakat Dayak Kalimantan Timur dapat dihuni oleh beberapa keluarga, yakni sekitar 25 hingga 30 kepala keluarga. Ya, ini adalah, perhatikan 3 rumah joglo di atas. Walaupun namanya sama, yaitu rumah joglo, namun ketiganya punya ciri khas masing-masing. Mari kita lihat perbedaan dan persamaan rumah joglo Jawa Tengah, Jawa Timur, dan rumah joglo Yogyakarta. Samaannya, rumah joglo ini terbuat dari bahan utama yaitu kayu jati dan atapnya sama-sama berbentuk limasan. Perbedaannya, untuk rumah joglo Jawa Tengah memiliki 3 ruang utama yaitu ruang pendopo sebagai ruang tamu, ruang peringgitan sebagai ruang kesenian, kemudian ruang omah dalam atau jero yaitu ruang keluarga. Sedangkan untuk rumah joglo Jawa Timur memiliki 6 bagian, yaitu ruang pendopo sebagai ruang tamu, ruang peringgitan sebagai ruang acara, emperan, kemudian oman jero, sentong, dan tundok. Sedangkan rumah joglo Yogyakarta memiliki 3 ruang utama, yaitu ruang pendopo, ruang peringgitan, dan ruang oman dalam atau jero. Mari kita baca puisi berikut ini. Rumah Joglo karya Nabila Faiza Najla. Perlahan kubuka mataku untuk melihat indahnya duniaku. Mataku melirik bangunan berkayu, bangunan berjuta makna pulauku. Selalu ku terpukau melihatmu. Kau membuatku semangat untuk melangkah, membuatku percaya pada diriku yang lemah. Rumah adat Jawa Tengah mengandung nilai falsafah dan beragam nilai sejarah. Limasan bentuk atapmu menambah keanggunan bangunanmu. Joglo, engkaulah milik kami. Dengan penuh keringat kau akan terawat dan kujaga agar kau tak pernah termakan usia. Tahukah kamu isi puisi tadi? Isi puisi tadi dapat diceritakan dalam bentuk paragraf atau prosa. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Sedangkan prosa adalah karangan bebas. Yang dimaksud dengan karangan bebas adalah bentuknya tidak terikat dengan kaidah-kaidah seperti halnya puisi. Menulis isi puisi ke dalam bentuk paragraf atau prosa disebut parafrasa. Parafrasa adalah penyajian kembali
sebuah karya sastra atau puisi ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa sama sekali mengubah atau bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli. Adapun ciri-ciri parafrasa adalah bentuk tuturannya berbeda, makna tuturannya sama, substansinya tidak berubah, bahasa dan cara penyampaiannya berbeda. Berikut cara prafasa puisi. Bacalah puisi secara seksama. Kedua, pahami isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tiga, menafsirkan kata-kata kiasan jika ada. Empat, menyusun kembali puisi dalam bentuk kalimat dengan bahasa sendiri. Lima, sampaikan secara tertulis atau lisan. Contoh prafasa. Di sini ada sebuah puisi yang akan diprafasakan. Oh guruku, betapa besar jasamu. Walaupun semua orang bilang kau pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa mengenal lelah mengajarku. Oh guruku, kau memang pahlawan. Walaupun tanpa tanda jasa, tetap mengajar kami demi masa depan kami untuk bangsa negeri kami. Jadi bentuk prafasanya sebagai berikut. Oh Bapak Ibu guruku, betapa besar jasamu kepada kami. Walaupun semua orang mengatakan kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa mengenal lelah, mengajariku berbagai ilmu, membuat anak-anak menjadi pintar. Oh Bapak Ibu guruku, kau memang seorang pahlawan, walaupun tanpa tanda jasa di pundakmu. Itu adalah contoh prafasa dalam puisi. Indonesia negara yang kaya raya, kaya akan budaya beserta adat istiadat yang ada di dalamnya. Setiap daerah juga punya karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Bacalah informasi tentang manfaat sumber daya alam sekitar kita di bawah ini. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat manfaat sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewani dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Manfaat sumber daya alam berupa air bagi keluarga adalah memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, memenuhi kebutuhan MCK, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh untuk irigasi pertanian. Manfaat udara bagi manusia yaitu untuk bernafas, melakukan proses fotosintesis, menjadi pembangkit listrik, menjadi penyejuk, melindungi bumi, menjaga perantara daripada uap air, sebagai perantara di mana dimiliki oleh gelombang daripada suara dan juga bunyi menjadi penghantar daripada cahaya matahari. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber makanan, sumber serat untuk sandang, bahan obat-obatan, sumber bahan bakar, dan sumber oksigen. Sedangkan manfaat binatang bagi manusia adalah untuk bahan serat pakaian, untuk bahan makanan, untuk alat transportasi, untuk sebagai hiasan. Air merupakan sumber daya alam yang vital bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, lihatlah mapping tentang manfaat air bagi kehidupan. Manfaat air bagi kehidupan yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh atau untuk minum. Untuk irigasi pertanian, memenuhi kebutuhan MCK, pembangkit listrik tenaga air, dan sarana transportasi. Selanjutnya, air yang jernih dan bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Namun, karena tercemar air bisa menjadi keruh. Lihatlah video sederhana untuk menyaring air keruh agar menjadi jernih.
Yaitulah tadi proses penyaringan air untuk menjadikan air keruh menjadi lebih jernih. Ya, ini adalah gambar tentang penyaringan air. Allah menciptakan bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara tidak merusaknya. Di dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah maha dekat kepada orang yang berbuat baik. Mari teman-teman kita manfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan agar sumber daya alam kita tidak rusak. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.